Bolehkah Ustadz, misalnya saya beli barang harga 250.000, terus saya jumpa dengan orang atau saudara, lalu saudara tersebut ingin membeli barang tersebut, namun kita menjualnya dengan mengatakan kalau harganya 300.000, padahal dulu dibeli 250. Bohong. Berapa kau beli ini? 300. Padahal belinya 250. Bohong. Orang bohong dusta. Orang dusta neraka tempatnya. Akan terus berdusta. Sekali dusta akan ditutup oleh 10 dusta, akan ditutup oleh 100 dusta. Iyyakum wal kadzib. Jangan kau berbohong, karena bohong adalah induk segala dosa. Induk dari segala dosa. Semoga Ustaz dalam lindungan Allah. Amin. Saya dulu pernah mencuri uang saudara, yang kebetulan beliau seorang janda, menghidupkan anak yatim. Waktu itu saya kira-kira kelas 4, kelas 5 SD. Bagaimana saya harus menggantinya? Hitunglah berapa waktu itu duitnya, dan tahun berapa, hitung berapa emas, bayar sekarang. Kalau jujur saya takut malu, tak usah jujur. Datang aja ke rumah dia, kasih tahu sama dia. Jujur juga lah itu Pak Ustaz. Maklum dia, umur 4-45. Ustaz tak pernah nyuri, pernah. Apa yang Ustaz curi? Toples untuk tempat ikan laga. Saya tengok toples orang tu bagus, saya curi. Kelas 3 SD. Sekarang saya beli toples mahal di pasar bawah, saya antar ke rumah. Dulu makcik curi toples makcik. Kapan? Dulu waktu aku SD. Sekarang mau ku bayar, mau terima-terima, tidak apa-apa daripada ku cari di padang mahsyar. Ternyata Ustaz nyuri juga dulu ya. Di tempat ikan cupang. Apa hukum belimau Pak Ustaz? Limau tu jeruk, belimau berjeruk. Mandi pakai jeruk. Ambil jeruk nipis, ambil jeruk purut, ambil jeruk segala jeruk, potong racip-racip, masak dengan bunga kantil, bunga melati, bunga ros, bunga mawar, bunga tai ayam, dicampur dengan mayang kelapa, mayang pinang, masukkan ke periuk tanah, masak. Sore bulan puasa gosok-gosokkan kepada. Ustaz kok tahu? Kami orang Melayu. Tradisi mandi belimau dari dulu sampai sekarang. Apa salahnya mandi belimau? Tak salah. Kenapa mesti pakai limau? Karena zaman dulu belum ada Dettol, belum ada Lifebuoy, belum ada Rejoice. Maka mandi pakai limau, menghilangkan kerak-kerak daki-daki, bersih, wangi. Maka malam itu salat tarawih, wangi limau semua. Harum. Apa pula salahnya? Lalu kenapa MUI Sumatera Barat? MUI Sumatera Barat mengharamkan belimau. Fatwanya jelas. MUI Sumatera Barat, belimau haram. Saya pun heran, kenapa MUI Sumbar mengharamkan belimau? Setelah saya selidik, rupanya bukan limaunya. Yang menyebabkan haram, baduo dia teban. Anak gadi, anak lajang, baduo dia teban. Sampai ke tepi sungai, baduo di dalam ban. Mendengar orang mandi pakai air, dia mandi pakai keyboard. Itu yang menyebabkan haram. Maka kalau ada anak gadis nanti sore Jumat mau mandi belimau, dia kasih. Ya, kami mandi belimau ya. Tidak. Sebentar aja, sekali tidak. Tidak, jangan pergi. Kami sudah ngaji kemarin di Masjid Al-Muhajirin Jalan Kopen. Tak boleh. Datang istrinya, kasihlah bang. Awak dulu lebih parah daripada itu. Apakah pernah Nabi terlambat sholat? Pernah. Mana hadisnya? Imam Abu Bakar, makmum sahabat. Nabi sakit keras menjelang meninggal. Tak bisa Nabi sholat, suruhnya Abu Bakar jadi imam. Ketika Abu Bakar sedang jadi imam, Nabi waktu itu sakit. Dia sadar, bawakan aku ke masjid. Sedang sakit keras, minta bawakan ke masjid. Dipapah. Sebelah kiri Ali, Sayyidina Ali. Sebelah kanan Fadl bin Abbas, adik Abdullah bin Abbas. Kakinya terseret. Dibawa dari kamar. Jarak kamar Nabi ke mimbar 22 meter. Dibawa. Itulah dia masbuk. Masbuknya waktu sedang sakit keras menjelang meninggal dunia. Tak pernah dia masbuk sekali pun seumur. Kalau mau masbuk pas sakit mau mati. Sehat tak boleh.
Apa hukum sholat bergerak-gerak Pak Ustaz? Kalau geraknya bukan hajat darurat, bukan gerakan sholat, batal. Tapi kalau geraknya hajat, tak batal. Mana contoh gerak hajat? Allahu Akbar, lewat ular kobra. Uqtulul aswadaini, bunuhlah dua yang hitam walaupun kau sedang sholat. Ada sendal, pukulkan sampai mati, tak batal sholat. Atau adik-adik sedang outbound camping di Bukit Naang, di depan ada kolam, pas sedang sholat tiba-tiba tak tahu tak datang dari mana ada orang buta lewat. Jangan biarkan dia nyemplung ke dalam, maka tarik tangannya. Tapi jangan ngomong, tarik tangannya lewatkan kolam, tak batal sholat. Jangan masuk ya Pak, batal sholat. Adapun gerakan-gerakan batal sholat. Nengok-nengok, besar betul. Batal sholat. Apa hukum sholat yang mata kakinya disatukan dengan orang sebelahnya? Soalnya tadi di samping saya ada Ustaz menempelkan kaki di sebelah. Sawu sufuf, luruskan shaf. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Lurusnya shaf bagian dari kesempurnaan salat. Qadamun bi qadamin, kaki rapat dengan kaki. Mangkibun bi mangkibin, bahu rapat dengan bahu. Bahu rapat dengan bahu. Saddul khalal, tutup celah, tak boleh ada celah. Cuman ketika bahu kita rapat, kita tak risih. Kenapa tak risih? Karena ada kainnya. Tapi ketika kaki rapat, risih karena tak ada kain. Apalagi digerak-geraknya pula. Saya termasuk yang tak risih. Kalau ada orang menempel kaki saya diam aja. Tapi kalau kita tempel kaki dia sekali, dia geser, jangan kita tempel lagi, nanti asyik dengan kaki aja. Saddul khalal, asal rapat aja udah cukup. Rapat dah. Dia tempel sini. Takut kita dia preman baru tobat, 2 kali dia dipijakkan, gitu. Bertinju di masjid. Begitu bertinju di masjid, datang orang dari luar masjid. Kenapa mereka tinju? Gara-gara kaki. Untung awak tidak kamu saja. Apakah wanita yang haid boleh ziarah kubur? Boleh. Lalu apa dibacanya? Salam. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin. Nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'afan. Boleh. Yang tak boleh baca Quran. Kalau uang hasil penjualan tanah zakat yang dikeluarkan, jual tanah, ya berapa jual tanah? 100 juta. 100 juta. Tanggal 27 Syawal. Apakah langsung keluar zakatnya? Tidak. Pegang duit itu selama setahun. Setelah setahun baru wajib. Saya kalau setahun habis nanti nih Pak Ustaz, saya mau keluarkan langsung. Bagus. Berapa zakatnya? 2,5 juta. 2,5%. 10 juta 250.000. 100 juta 2,5 juta. Ini saya husnuzon bapak-bapak, ibu-ibu punya duit 100 juta. Amin. Tak yakin apa yang punya. Yang punya duit 100 juta, zakatnya 2,5 juta. Keluarkan enggak Pak? Setiap tahun. 1 kali tahun keluarkan 2 juta. Keluarkan. Habislah Pak Ustaz, memang habis. Makanya dalam Islam duit itu mesti diinvestasikan. Duit itu macam air sumur. Air sumur harus ditimba, kalau tidak air busuk. Darah ini harus menyembur terus. Filosofi darah. Kalau darah berhenti jadi nanah, busuk. Zakat apa Pak Ustaz? Zakat uang. Kalau tanah tak ada zakatnya. Kecuali tanah jualan, tukang jual kapling tanah. Nah, itu ada zakatnya. Setelah tanah dirubah jadi duit, zakat duit namanya. Tanah saya ini Pak Ustaz luas, tapi disewa orang, zakat dari sewa. Berapa disewanya? Disewanya 1 tahun 50 juta. Keluarkan zakatnya 2,5%. 12,5 juta. Mobil tak ada zakatnya. Apa mobil Bapak? Sedan Ferrari Pak Ustaz. Sedan Ferrari harga 2 miliar, pintunya 2.
Ternyata mobil itu makin sedikit pintunya makin mahal. Nanti ada mobil tak berpintu sama sekali, tak ada zakatnya. Tapi ternyata dipakai pengantin sebulan 8 kali. Satu ahad. Sekali pakai 10 juta, 80 juta. Keluarkan zakatnya. Berapa? 2 juta. Saya punya kos-kosan di dekat UIR, dekat Undri, Pak Ustadz, dekat UIN. Berapa? 100 pintu. Banyak tuh Pak, pintunya aja. 100 pintu, satu pintu 1 juta. Berarti sebulan 100 juta. Keluarkan 2 juta setengah. Lihat jam. Jadi yang udah ada di situ jangan grogi. Ibu yang ada di atas, kami dari bawah ini melihat kalian seperti ingin melihat emas koki. Warna-warni, emas koki, ada ikan paus juga. Ustaz, apa hukum yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 32 berlaku untuk seluruh manusia atau untuk Bani Israel saja? Kalau nanya sama saya, sebutkan ayatnya, karena saya bukan Ustaz Adi Hidayat. Ustaz Hidayat hafal semua, letaknya di sini, toko bukunya di sini dekat rumah sini. Tapi untuk lihat ayat, akan datang kalau nanya sama saya, tuliskan ayatnya. Saya nggak hafal Quran. Sebentar, sahabat. Ini salah undang orang lupa. Surat Al-Ma'idah ayat 32. Mohon maaf, Ustaznya nggak hafal Quran. Ayat 32. Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighayri nafsin fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Apakah ini berlaku untuk Bani Israel saja? Tidak. Untuk seluruh umat manusia. Siapa yang membunuh satu jiwa, maka seolah-olah dia sudah membunuh seluruh jiwa. Tapi yang menghidupkan satu jiwa, maka dia sudah menghidupkan seluruh jiwa. Karena kita ini satu jiwa. Siapa yang bisa menghidupkan satu jiwa? Bapak dan ibu dokter. Allahu Akbar. Hai bapak ibu dokter, sudah berapa jiwa yang sudah kau selamatkan? Kau sudah menyelamatkan jiwa-jiwa manusia. Makanya anak-anak bapak ibu lihat, dan bakatnya dari kecil sudah kelihatan. Kalau ada di antara anak bapak ibu dari kecil sudah bawa jarum suntik, berarti dokter spesialis. Kalau dididik dengan baik, jadi dokter spesialis. Kalau tidak, jadi pecandu narkoba. Satu nyawa dia selamatkan, maka berarti dia sudah menyelamatkan satu jiwa seluruh manusia. Man ahyan nasa faka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa yang menyelamatkan satu nyawa, berarti dia sudah menyelamatkan seluruh nyawa manusia. Makanya Islam itu datang menjaga 5. Menjaga akal, jangan pakai narkoba. Menjaga nyawa, jangan membunuh sembarangan. Menjaga kehormatan, jangan berzina. Menjaga harta, jangan mencuri. Menjaga kehormatan, jangan ejek, caci maki, sumpah serapah. 5 yang dijaga oleh Islam. Salah satunya dijaga oleh Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dulu saya heran, kalau ketemu sama anak-anak, mau jadi apa? Mau jadi dokter. Mau jadi apa? Mau jadi dokter. Jarang-jarang mau jadi apa? Jadi ustaz. Mau jadi apa? Jadi dokter. Sekarang baru saya paham kenapa mereka bercita-cita jadi dokter. Martel besar, palu godam, kerja dari pagi sampai sore, gaji 50.000. Tukang. Dokter martelnya kecil. Ini kan sini. Pukul meletup 7 juta. Senter besar, batunya 6. Senter dipakai dari jam 6 sore sampai jam 6 subuh, jaga malam. Gaji sebulan 1,5 juta. Dokter, baterai kecil gua. Senter kecil. Pasien buka mulut, 2 juta. Makanya kalau ada dokter yang pelit, itu lebih dulu masuk neraka. Tugas profesi kesehatan sangat terkait dengan urusan nyawa. Apakah hukum di atas nomor 1 bisa berlaku juga, khususnya jika dalam melaksanakan tugas menjadi malpraktek? Amat sangat.
Ketika engkau dengan kekuasaan ilmu pengetahuanmu, siapapun bisa kau bunuh, siapapun bisa kau bunuh. Oleh sebab itu maka sumpah menjadi dokter luar biasa. Tapi jangan gara-gara ini adik-adik jadi takut jadi dokter. Enggak. Saya sudah ceritakan, kalau bisa kau selamatkan satu nyawa, semua sudah. Kau bisa jadi dokter spesialis, kau sudah bisa membantu fakir miskin, orang susah, melarat, sakit. Bayangkan, saya masuk ke pedalaman suku Terasing, Melayu tua, suku Akit, suku Melayu. Apa yang bisa saya sampaikan? Tapi Akbar di sana nggak laku. Mereka nggak kenal kita, nggak ada signal, nggak ada paket di sana. Lalu Ustaz ketika masuk ke pedalaman dengan siapa? Dengan dokter, operasi bibir sumbing gratis, periksa ibu hamil gratis, skitan massal gratis. Makanya dokter lebih dulu masuk surga dengan amal-amal soleh. Begitu cara mengobati hati yang sebab terluka. Bagaimana sehat, tetap cantik dan energik serta awet muda? Mindset, main otak, setting. Otakmu mesti disetting. Main otak, setting. Settingan otaknya mesti diluruskan. Kau cantik bukan karena bedakmu 2 inci. Kau cantik bukan karena bibirmu habis. Ada orang mengatakan itu bibir seksi habis operasi. Saya lihatnya seperti panas dalam. Mindset otak harus diluruskan. Sekarang banyak mindset, main otak, setan, mindset otak setan. Wala udillan wala umin wala udillannahum, kami sesatkan otak mereka. Wala umanniyannahum, kami buat mereka berhalusinasi, berimajinasi. Aku cantik, aku cantik, aku cantik, aku cantik. Yang membisikkan siapa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jin yang berbisik. Operasi plastik, kau lebih cantik, kau lebih cantik, kau lebih cantik. Kalau jin yang membisikkan, kita baca ayat kursi dia kabur. Ini yang membisikkan wan nas, teman kita sendiri. Kita bacakan ayat kursi, dia lebih hafal. Makanya la'anallahul wasimat, Allah melaknat orang yang merubah, wasimat yang buat tato, wal mutashimat minta buatkan tato, wal mutanammisat mencabut, mengotak-atik, wal mutafallijat mengotak-atik gigi, wal mughayyirat, hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau diperturutkan ini, perempuan ini seperti bunga. Bagaimana bunga? Kuntum, mekar, harum, cantik, layu. Untuk mekar, cantik. Dulu waktu pertama nikah memang bibirmu bak delima mereka, alismu bak semut beriringan, pipimu bak pau milayang, rambutmu bak mayang terurai. Begitu anak lahir do re mi fa sol la si do sol fa mi re do, rambutmu sudah macam sumbu kompor, alismu sudah macam PNS bubar barisan, bibirmu sudah macam semangka busuk 3 hari. Maka sebenarnya cantik itu bukan pada wajahmu, cantik karena cahaya matamu tahajud tadi malam, cantik karena bekas air wudhumu yang membersihkan wajah, cantik karena bacaan Qur'anmu. Apa namanya? Inner beauty, kecantikan dari dalam. Berapa banyak kadang orang merasa dirinya cantik tapi kita lihatnya takut. Pernah nggak lihat itu? Dia bukan main merasa cantik, kita melihatnya macam zombie. Dia saja yang merasa cantik. Ini yang paling mengerikan. Kita merasa cantik, orang melihat kita takut. Nauzubillah. Orang-orang barat banyak yang terkena itu. Cari videonya di YouTube. Merubah wajah. Nauzubillah. Apa yang dikatakan Nabi 14 abad lalu, real, nyata kita lihat hari ini. Masalah merubah wajah. Oleh sebab itu maka syukuri apa adanya. Syukuri apa adanya. Bagaimana? Saya kan nggak mau aja nyanyi. Kalau mau udah 5 album. Bagaimana Rasulullah selama hidupnya melakukan kebersihan seperti mandi yang dapat menyehatkan? Apakah mandi dalam malam di atas jam 22 bisa membuat sakit? Tolong dijawab Pak Ustadz. Asfaraka, kuku. Inna syaitana yaqudu ma qala minha. Setan duduk di kuku yang panjang. Orang yang baca auzubillah, tapi kukunya panjang, setan bingung. Kau usir aku, tapi 5 seat kau sediakan buat.
Karena kita bertamu ke rumah orang makan bakwan, yummy, enak ya, iya, kukunya hitam aja. Kidal pula, kidal busuk.